Orang yang berteman dengan orang yang baik, insya Allah perjalanan hidupnya baik. Orang yang berteman dengan orang yang tidak baik, maka perjalanan hidupnya cenderung tidak baik. Ada kisah dalam Quran yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2. Orang yang tak menyesal setelah meninggal, mereka yang cukup bekal, cukup amal. Ketika mereka bertemu dengan Allah, sesuatunya ditanya oleh Allah, ia pun bisa menjawab dengan amal-amalnya tadi. Maka orang-orang yang cukup amalnya, cukup bekalnya, mereka tidak ingin lagi kembali ke dunia ini, sebab mereka telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan alam kubur. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur para orang tua kami taman daripada taman surga, dan jangan jadikan kuburnya lubang daripada lubang api neraka. Apa maknanya? Di antara nikmat kubur, mereka berada di taman seperti taman surga. Adapun orang yang mendapatkan azab kubur, mereka di dalam lubang seperti lubang api neraka panas. Maka mereka yang tidak cukup bekal, kurang amal, mereka pun menyesali dan ingin kembali lagi ke dunia. Dalam buku kita Seri Perjalanan Akhirat ada beberapa penyesalan penghuni kubur. Yang kita bahas pada malam ini satu saja tentang penyesalan penghuni kubur, yaitu orang yang salah memilih kawan ketika hidup di dunia. Orang yang salah memilih teman ketika bergaul. Kenapa salah memilih kawan termasuk salah satu penyesalan penghuni kubur? Karena kawan mempengaruhi perjalanan hidup. Orang yang berteman dengan orang yang baik, insya Allah perjalanan hidupnya baik. Orang yang berteman dengan orang yang tidak baik, maka perjalanan hidupnya cenderung tidak baik. Ada kisah dalam Quran yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Dan pada hari ketika orang yang zalim menggigit jari jemari mereka sembari berkata, celakalah aku, mengapa tidak jalan Rasul itu yang aku ambil, dan sungguh aku celaka, mengapa dia kawan aku ketika di dunia. Sungguh telah datang kepadaku peringatan sungguh aku dibuat sesat oleh dia, oleh kawan aku tadi itu, setelah peringatan datang kepadaku, dan sesungguhnya syaitan jugalah yang membuat manusia itu tersesat. Al-Furqan 27, 28 dan 29. Siapa tokoh yang diceritakan Allah di dalam ayat ini? Dan di mana kisah itu berlaku? Bersama siapa? Tokoh yang diceritakan oleh Allah adalah seorang penduduk kota Mekah
yang kaya raya, terpandang keturunan bangsawan. Namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'id di kota Mekah. Uqbah bin Abi Mu'id merupakan salah seorang terkaya di kota Mekah, bekerja sebagai pedagang, pebisnis antar kota, antar negara. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita. Musim dingin mereka berdagang, rihlatash syita was saif, dan musim panas pun mereka berdagang. Musim dingin mereka ke Syam, musim panas mereka ke Yaman. Dan pekerjaan mereka sudah berlangsung sekian puluh tahun lamanya. Lalu kemudian Uqbah bin Abi Mu'id ini orang yang hatinya lembut, senang berkawan dengan siapa saja, tak pilih-pilih kawan. Bahkan dia pun berkawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sering bermajlis. Disebutkan oleh ulama tafsir mujalasatu Uqbah ibni Mu'id ma'a Rasulillah. Beliau ini sering bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya baik, orangnya suka membantu, dan tak pilih-pilih kawan. Di satu sisi juga berkawan dengan Ubay bin Khalaf, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan pemuka besar kota Quraisy lainnya. Sampai suatu ketika Uqbah bin Abi Mu'id ini mengadakan makan jejamuan. Seluruh penduduk kota Mekah diundang. Karena ada orang kaya. Orang kaya tak tanggung-tanggung kalau buat acara. Maka di antara tamu undangan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau berkawan dengan saya. Ya, saya buat acara. Saya mengundang seluruh penduduk kota Mekah, terkhusus kaum bangsawan, orang-orang yang terpandang, termasuk engkau. Baiklah wahai Uqbah, kita akan berkawan. Ya, kita berkawan. Lalu kemudian hari apa acaranya? Diceritakan oleh Uqbah, disampaikan. Kemudian, baiklah wahai sahabatku, aku akan datang nanti di acara tersebut. Lalu kemudian sampailah pada hari acara itu. Rasulullah pun masuk dan tamu-tamu yang lain pun masuk. Ketika Rasulullah ingin menyantap, mencicipi hidangan yang disuguhkan, Rasulullah memberi syarat kepada Uqbah. Wahai Uqbah, saya tak bisa mencicipi makananmu. Kenapa begitu wahai Muhammad? Karena bagi saya tidak halal sembelihan yang tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara fikih, hewan yang disembelih mesti diucapkan kalimat Bismillah. Lalu kemudian apa syaratnya ya Rasulullah? Kalau engkau tak makan nanti saya malu. Karena tradisi kita, engkau tahu bahwa setiap tamu undangan mesti makan. Kalau bapak ibu bertamu ke orang Arab, begitu tradisinya, jangan sampai tak makan. Kalau kita tak makan dia tersinggung. Saya dah pernah coba bapak ibu ketika saya tinggal di Kairo, pas di musim haji, kawan saya ini mengundang ke rumahnya dan banyak menyembelih kambing, menyembelih sapi dan hewan sejenisnya. Lalu kemudian kami pun diundang makan. Sudah banyak kita makan, disuruh juga makan lagi. Ya Wandi, kul inta, kamu makan. Ya akhi, khalas sabi', ini dapur dah kenyang ni. La kul, makan lagi, kul kathiran, makan banyak. Saya bilang, batni sogir ya akhi, perutku kecil. Wa batnu kabir, perutmu besar. Isinya sedikit, kalau isi perutmu banyak. Wajarlah saya bilang. Oh, enggak, pokoknya makan sampai gigi ini rasa pegel bapak ibu. Makan daging, dikunyah aja, pokok dikunyah aja sampai selesai dia makan. Tak boleh kita berhenti dulu sebelum dia selesai makan. Begitu kalau kita bertamu dengan orang Arab. Dan mungkin bapak ibu teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dua malaikat datang kepada rumahnya, ditawarkan faja'a bi ijlin samin, disuguhkan kambing gemuk yang sudah dibakar. Ala ta'kulun, wahai tamuku, kenapa kamu tak makan? Mulai risau ni Nabi Ibrahim. Tak biasanya kalau tamu datang mesti makan.
ini kenapa tak makan? Lalu kemudian kata tamunya, inna nubashiruka bi gulamin alim. Sesungguhnya kedatangan kami ini wahai Ibrahim untuk memberi kabar kepadamu bahawa kamu akan mendapat anak yang alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang Arab, mesti kita makan. Lalu apa yang terjadi dengan Uqbah tadi? Akhirnya Uqbah pun, baiklah wahai Muhammad, kalau itu keinginanmu, aku akan bersaksi. Apa saksinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah cukup itu saja? Ya, itu saja. Kemudian Uqbah pun bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah beliau bersaksi, tersebarlah ucapan itu, berita itu di penjuru kota Mekah, sampai ke telinga Abu Jahal, sampai ke telinga Ubay bin Khalaf, Abu Sufyan dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian setelah selesai acara, dipanggil di sidang ini orang. Wahai Uqbah, kami dapat kabar engkau qad sabata, engkau telah rusak. Kenapa saya rusak? Kata Uqbah, engkau telah meninggalkan agama nenek moyang kita, engkau telah murtad. Kenapa saya murtad? Engkau telah bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kata Uqbah, saya bersaksi itu karena saya berkawan dengan dia, dan Muhammad memberi syarat kalau saya tak bersaksi maka dia tak makan, tak mencicipi dan menyentuh hidangan yang aku suguhkan. Bayangkan oleh kalian, keluar dia tanpa memakan satu pun daging-daging yang telah kami suguhkan ini. Malu saya orang kaya, dianggap nanti tak cukup makanan. Lalu kemudian tidak begitu. Muhammad itu musuh kita, karena Muhammad itu telah memecah belah penduduk Mekah. Jadi menurut kalian bagaimana? Begini saja, engkau harus datangi Muhammad dan ludahi mukanya. Kenapa begitu wahai kawanku? Bukti kesetia kawanan. Kamu pilih Muhammad yang sedikit pendukungnya itu, yang telah memecah kabilah-kabilah kita, atau pilih kami, konco kawanmu lama, konco lama, berkawan dari dulu, berdagang bersama, berburu bersama. Dia beli pilihan. Iko kawan lamu, ala kodoknya berjalan-jalan. Lain roti ibu masuk ocunya tak? Iko kawan baru, ajak ke masjid. Ayo nak kita ke masjid. Kamu cepat kali lah ke masjid. Berapa umur? Baru 33. Baru 33, nantilah 63 baru ke masjid. Kita ngopi dulu, nanti kita ke masjid tu. Kira-kira kalau datang orang kepada kita seperti itu, ini yang mengajak ni kawan lama kita, susah senang bersama. Ini orang baru tiba-tiba mengajak ke masjid. Berat pilihannya, Pak. Di situ Uqbah mulai bingung, siapa yang saya pilih ini? Muhammad ini orang baik, saya tahu dia orang baik. Bahkan penduduk kota Mekah sekalipun tahu Muhammad itu orang baik. Makanya bergerak Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang-orang tak beriman kepada Allah sekalipun menitipkan barang-barang mereka kepada Muhammad ketika mereka keluar kampung, keluar kota Mekah. Begitu terpercayanya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfikirlah Uqbah ini, lama dia merenung, kawan lama kau yang awak turui atau kawan baru kau yang ketik mengikutnya. Ditimbang-timbangnya, kalau saya berkawan dengan Abu Sufyan, Amru yang sebutnya Abu Jahal, maka nanti bisnis saya tetap jalan, karena pedagang pasti diajaknya saya. Kalau seandainya tak berkawan saya dengan dia, bisa jadi diputus hubungan dagang, matilah saya. Tak dibelinya nanti dagang-dagang saya, dikucilkan saya dari komunitas apa namanya, komunitas dagang kota Mekah. Kalau di Pekanbaru ni ada komunitas bisnis, lupa saya namanya, pokok banyak komunitas. Akhirnya dia memutuskan, wahai kawan-kawanku,
aku milih kalian saja, karena setelah aku timbang-timbang banyak maslahat, banyak manfaat yang aku dapat. Kalau aku berkawan nanti dengan Muhammad, pendukungnya orang-orang dari kalangan budak, tak banyak orang-orang terpandangnya, palingan dari suku Quraisy yang keturunan dia saja. Sementara kita ini kelompok besar daripada penduduk kota Mekah. Jadi tekadmu sudah bulat? Ya, saya sudah bulat, saya tetap bersama kalian. Bagus. Syarat yang kedua, apalagi syaratnya? Kan sudah cukup saya mengikuti kalian. Tunjukkan bukti kesetiakawananmu. Datangi Muhammad, jumpa dengan dia. Pas engkau berjumpa nanti, ludahi mukanya. Makin berat, makin bimbang lagi ni Uqbah ini. Tadi hanya cukup disuruh untuk memutus hubungan, sudah selesai. Sekarang untuk menunjukkan kesetiakawanan, maka diludahi mukanya. Lalu kemudian dengan berat hati, Uqbah tu tetap menuruti keinginan kawan-kawannya tadi. Datanglah dia. Pas Muhammad solat di Kaabah, setelah selesai solat, tegak dia di depan Muhammad tu, diludahi mukanya. Kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Uqbah, apa yang kau lakukan ini? Kemarin baru saja engkau bersaksi kita selama ini sudah berkawan baik, tapi kenapa tiba-tiba engkau berubah? Heran Rasulullah. Jadi bapak ibu kalau ada kawan nanti tiba-tiba berubah dia, pasti ada pengaruh itu. Awalnya baik dan kita, tiba-tiba berjumpa tak sapa lagi. Tiba-tiba dia telepon tak diangkat teleponnya. Itu pasti ada sesuatu yang terjadi kepada diri dia. Dulu akrab, tiap jumpa bersalaman, tiap jumpa tegur sapa. Sekarang mencalik pun tak ada. Pasti ada pengaruh. Lalu kemudian, wahai Uqbah, engkau telah mengkhianatiku. Wahai Muhammad, saya setelah saya timbang-timbang, ternyata manfaat yang saya dapatkan dengan kawan-kawan lama saya itu lebih banyak. Hubungan dagang saya masih jalan, kemudian ternak saya yang banyak itu masih dapat meminta bantu kepada mereka untuk dijualkan. Kemudian komunitas kami ini masih kami bisa pertahankan. Saya lebih memilih kawan-kawan saya itu daripada engkau. Kalau begitu pilihanmu wahai Uqbah, tak ada masalah. Tapi ingat apa yang kau lakukan ini, yaitu ludah yang menempel di wajah yang tadi, akan Allah hinakan engkau pada suatu saat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hari-hari yang diisi oleh Uqbah itu selalu menyusahkan Rasulullah dan orang-orang beriman kota Mekah. Siapa yang menghasut Uqbah ini? Yang sebelumnya orang baik, sangat respon, sangat senang berkawan dengan Muhammad dan kawan-kawannya Muhammad, tiba-tiba berubah total. Yang menghasut kawan-kawannya tadi yang tak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ambil pelajaran dari kisah yang pendek ini, bahwa ternyata memilih kawan di dalam perjalanan hidup sangat penting. Sangat-sangat penting. Betapa banyak orang yang awalnya baik, taat, menjadi tidak baik, tidak taat. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang awalnya jahil, tak tahu Islam, tak tahu agama, tak tahu solat, tak tahu berbuat baik, dapat kawan orang baik, terpengaruh. Karena kawan itu cerminan. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cahaya, mir'atu cermin, kaca bagi orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Matsalul jalisi shalih wa su'i." Perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti orang yang membawa minyak wangi dan pandai besi. Minyak wangi, amma hamilul miski, adapun orang yang membawa minyak wangi itu, imma antuh ziyaka, mungkin dia memberimu minyak wangi,
imma an tubta'a minhu, atau kamu beli minyak wangi itu, wa imma an tajidu rihatan thayyibatan, engkau dapatkan aroma wangi dari tempat dudukmu, tempat berkawanmu itu. Setidaknya tersemprot Bapak. Datang pembeli, disemprotnya pembeli itu, oh wangi. Cipratannya itu pasti akan mengenai orang yang berada di sampingnya. Wa amma nafikhil qir, adapun pandai besi, wa imma an tuhriqa siyabaka, bisa jadi membakar bajumu menjadi kusam, bajumu menjadi hangus, bajumu menjadi tak enak dipakai. Wa imma an tajida rihatan khabithatan, atau bisa jadi engkau mendapatkan aroma yang tak baik, yang tak sedap dari hembusan asap tukang pandai besi tersebut. Inilah perumpamaannya. Jadi ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan siapa kita berkawan sangat mempengaruhi perjalanan hidup. Dengan siapa kita berteman sangat mempengaruhi pola pikir. Dengan berpikir pun kita akan berpengaruh. Kalau hari-hari kita berkawan dengan orang politik, dari pagi sampai malam politik aja dibicarakan. Kalau berkawan dengan orang pedagang, dari pagi sampai malam untung rugi. Itu terbayang saja. Kalau berkawan dengan orang yang mengaji aja pikir. Jadi mana baiknya Ustaz? Jadi imbangi. Boleh kita berkawan dengan orang politik, tapi jangan 24 jam itu saja. Apalagi dekat 2024, dah habis dah. Dengan pedagang tetap, karena mungkin kita membangun relasi. Maka di dalam Islam itu mesti ada tawazun seimbang. Jangan sampai kita lebih banyak porsi yang kita habiskan untuk kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Tapi ditinggal dunia ini boleh? Tak boleh. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasibmu. Nasib itu artinya bagian. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Kita mesti ngambil bagian di dunia ini. Bagian di dunia ini untuk kehidupan yang kekal abadi. Maka mesti tawazun dalam menyikapi segala sesuatunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi? Terjadilah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian pada tahun kedua Hijriah terjadi perang, yaitu perang Badar. Di situ dihasut oleh Abu Jahal, Abu Lahab yang berada di kota Mekah, bahwa Muhammad yang berada di Madinah itu, kalau kita tak hentikan, dia akan semakin besar. Karena mereka memantau pergerakan Islam di kota Madinah. Semakin hari ternyata bukan semakin sedikit yang mengikut Muhammad, mengikut Rasulullah. Semakin hari semakin banyak. Ara'aital ladzi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka apabila datang kebebasan, kemerdekaan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, kamu melihat orang-orang di luar kota Mekah, di luar kota Madinah masuk ke agama Islam afwaja, berombong-rombongan. Di situ mereka mulai risau. Maka mesti ada cara untuk menghentikan ini. Akhirnya disepakatilah oleh dua belah pihak, kita mesti berperang. Baiklah, kita tunggu kata Muhammad dan sahabatnya. Lalu kemudian pecahlah perang Badar. Lalu kemudian salah satu peserta yang ikut dari kalangan kaum musyrikin adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Qadarullah, meninggallah Uqbah di perang Badar itu. Ada yang mengatakan enggak meninggal, enggak terbunuh, dia tertawan lalu kemudian dibawa ke Madinah. Kemudian ketika itu dia bermohon-mohon, wahai Muhammad, ampunilah saya sungguh berbuat itu bukan karena keinginan saya dipengaruhi kawan. Saya tidak ada niat sama sekali. Merengeklah Uqbah bin Abi Mu'ayth ini untuk minta pengampunan dari Rasulullah. Lalu kemudian karena sudah nampak kefasikannya, kekafirannya dan kemunafikannya, akhirnya salah seorang sahabat memenggal lehernya. Sebelum itu Bapak Ibu, wajahnya sudah hitam terlebih dahulu.
Ditanya oleh seorang sahabat, kenapa wajah Uqbah ini menghitam? Apakah kena api? Tak ada orang tahu. Rasulullah pun sampaikan kepada dia, wajahnya menghitam itu karena dulu dia pernah meludahi mukaku, dan aku berjanji dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah balas bekas ludahi dengan warna hitam yang membekas di wajah Uqbah ini. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahawa memilih kawan itu mesti cari yang sejalan dengan kita. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama kawannya. Agama kawannya baik, maka agama dia akan ikut baik. Agama kawannya buruk, agama dia akan buruk. Saya punya cerita bapak ibu. Saya dulu punya kawan, kami di pesantren. Kawan saya itu taat. Belum masuk azan sudah sampai di masjid. Kemudian tahun 2006 kami berpisah. Seluruh santri itu keluar dari pesantren tersebut karena sesuatu hal. Lalu kemudian saya pun 2008 berangkat ke Kairo, pulang 2013. Sepulang dari Kairo, saya pun ditelepon oleh kawan saya itu dan diajak ketemuan. Ketika bertemu dia pun menangis. Kenapa engkau menangis? Kenapa ente menangis? Saya sudah banyak salah nih. Dulu kan ente orang yang taat. Dulu kan ente yang pertama ke masjid, yang selalu baca Quran di sudut masjid. Kenapa ente bilang begitu? Dia cerita, saya dulu ada kawan diberinya narkoba. Awal-awal free, gratis. Awal tak terima, saya enggak mau. Saya di pesantren, saya tahu bahwa barang itu barang haram. Enggak apa-apa, sekali-kali lah bro. Macam berkawan, baru berkawan aja kita ini. Tengok kawan-kawan ni kan, coba semua ni, tak ada apa-apa ni. Dirayu, akhirnya coba sekali. Dapat dia enaknya. Lalu kemudian 2 hari setelah itu diberi lagi. Masih gratis? Gratis. Sampai 5 kali dikasih. Gratis. Sudah candu kawan saya ini. Lalu kemudian yang ke-6 tu datang dia. Berilah yang kemarin. Beli, tak ada yang gratis lagi. No freelance, tak ada makan gratis. Ini sudah mencandu. Akhirnya terpaksa dia beli. Bukan murah harganya. Awalnya duit ada, beli sedikit. Rupanya semakin banyak dihisap, semakin menagih. Tak bisa berhenti. Makin banyak semakin menagih. Lalu kemudian habislah duit ini. Setiap terima gaji, 2 hari kemudian habis. Terima gaji, habis. Berjalan setahun lamanya. Lalu kemudian bingung, gimana caranya nih? Mengutang. Akhirnya ngutang. Rupanya semakin hari semakin banyak hutangnya. Habis akal dia untuk mengutang, tengoknya lah harta maknya, dompet maknya. Hari diambil 1 lembar, diambil 1 lembar. Lama-kelamaan dicurilah uang maknya ini. Perhiasannya diambil, dijual. Sampai maknya bingung, kenapa engkau ni nak? Dulu kau tak begini, sekarang kenapa begini? Tak mau mengaku. Lalu kemudian tak ada cara lagi. Akhirnya mengambil hak orang lain. Sampai mencuri untuk memenuhi kebutuhan dia tadi. Sampai suatu ketika tak ada jalan lagi, dah mentok. Mau beli tak mampu, mencuri takut nanti ketangkap. Uang gaji sudah dipecat dari pekerjaan, minta ke orang tua pun tak ada uang lagi. Akhirnya ditahanlah. Rupanya ketika dia menahan itu bapak ibu, ini sakit-sakit kata dia. Ini ternyata orang menahan itu ini sakit-sakit, pegal-pegal. Karena dia berusaha mencoba untuk menahannya, akhirnya dia mampu untuk melewatinya walaupun dengan susah payah sampai normal kembali. Apa yang terjadi? Apakah dia insaf? Orangnya insaf, tapi kawan lama yang datang lagi
buat lagi metode di awal tadi. Akhirnya terpengaruh. Kenapa enggak ente buang nomor HP-nya? Sudah saya buang. Kenapa ente hubung lagi datang ke rumah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya setelah bertemu dengan saya itu seperti nasihat, yang menentukan jalan hidup kita adalah kita sendiri. Tak ada orang lain. Kalau ente mau berpikir sendiri, mau masa depannya bagus, sayang anak istri, dia sudah menikah nih Pak. Maka pikirkan nanti anakmu. Bayangkan kalau anakmu terjadi, bagaimana perasaan? Kalau terjadi kepada keluargamu, bagaimana perasaan? Kalau kamu sendiri, iya mungkin bisa. Tetapi kalau terjadi kepada orang yang kita sayangi, apakah kita tega? Oh, di situ mulai dia berpikir. Masalah mudaratnya sangat besar, berkepanjangan nantinya. Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah, terus komunikasi dengan kawan saya ini. Pada akhirnya dia pun dapat meninggalkan kebiasaan buruknya tadi. Setelah ditelusuri dari awal, ternyata yang mempengaruhinya adalah kawan. Maka Imam Athaillah Sekandari pernah berkata, la tashab, jangan kalian berkawan, man la yunhidu maqaluhu wa la yadullu Allahi 'ala Allahi maqaluhu wa la yadullu 'ala Allahi maqaluhu. Jangan engkau berkawan dengan orang yang perkataannya tidak mengingatkanmu kepada Allah, dan tindak tanduk perbuatannya tidak menunjukkanmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini sebenarnya jangan asal berkawan. Maka tengok kawan kita, anak di rumah Bapak Ibu, tak terbiasa dia menyebut kata-kata kotor. Masuk ke sebuah sekolah, sampai di rumah terucap kata-kata kotor ini. Tanya, nak, dari mana kamu dapat kata-kata itu? Tadi anak kelas 6 ngomong begitu, saya ikut kata dia. Anak dia tak tahu artinya apa. Memilih sekolah untuk anak penting. Menengok anak berkawan itu penting. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini atau kisah ini memberi pelajaran kepada kita, jangan sampai ada di antara keluarga kita seperti Uqbah bin Abi Mu'id, orang yang menyesal di dalam perjalanan hidupnya. Karena memang kehidupan umat muslim atau kehidupan manusia pada umumnya, mereka bersama bukan hanya di dunia. Ini perlu kita ingat. Kebersamaan seorang muslim mulai mereka di dunia sampai ke akhirat. Dulu ayah, ibu, datuk kita sudah meninggal. Nanti kita bertemu lagi enggak dengan mereka? Tetap akan bertemu, dan pasti akan bertemu jika satu frekuensi, satu kloter. Kalau beda kloter nanti masuk ke dalam surganya itu, insya Allah akan berjumpa. Tapi yang satu simpang kanan, yang satu simpang kiri, tak akan ketemu. Itu yang Allah ceritakan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu digiring kepada neraka jahanam secara berombong-rombongan, berkloter-kloter. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika mereka sampai di pintu neraka itu, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun min qablikum. Apakah belum datang kepada kalian rasul yang telah mengingatkan kalian? Maka saat itu tak bisa orang itu menjawab apa. Kenapa tak bisa menjawab? Perintah sudah datang, peringatan sudah datang, rasul sudah diutus, kitab suci sudah ada. Dia membaca dan menengok dan melihat, memperhatikan bahwa hal itu benar, tapi kenapa dilakukan juga yang salah? Tak bisa orang itu mengelak ketika itu. Masuklah mereka berombong-rombong ke dalam surga, ke dalam neraka. Ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa, mereka pun berombong-rombongan masuk ke dalam surga. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ketika berada di depan pintu surga,
maka diucapkan oleh malaikat ridwan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, fadkhuluha, maka masuklah ke dalam surga ini kekal selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan anak, cucu, cicit kita, Ustaz? Nanti Bapak Ibu tengok surat At-Tur ayat 21. Dalilnya jelas. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan sama-sama. Karena di dunia memilih kawan yang tepat, dia mengikuti langkah datuk nenek moyangnya, tidak memilih jalan yang salah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Bertemulah mereka, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yataqabalun, mereka masuk dalam surga, duduk berhadap-hadapan, saling bertanya-tanya. Ada di antara keluarga mereka tak jumpa, tak terlihat oleh dia, rupanya berada di dalam neraka Sakor. Ditanya oleh, masalakakum fi Sakor, kenapa kalian masuk neraka Sakor ini? Fa innahu lam yusalli. Masalakakum fi Sakor, kenapa masuk neraka Sakor? Yang pertama, karena dia tak solat. Yang kedua, karena falam yut'imu miskin, tidak mengeluarkan sebagian hartanya. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami membicarakan kebatilan, keburukan. Kenapa dia di dunia membicarakan keburukan? Pasti kena kawannya berbicara keburukan, dia pasti akan ikut ke situ. Kalau kawannya berbicara kebaikan, dia pasti akan ikut berbicara kebaikan. Maka tergantung dengan siapa kita duduk. Menengok seseorang seperti apa karakternya, seperti apa sifatnya, maka tengoklah dengan siapa dia berkawan. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita terhindar dari pertemanan yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di alam kubur kita tidak termasuk orang yang menyesal karena salah dalam memilih kawan, terutama kawan kehidupan. Ini bagi yang mudah-mudahan ni. Jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Bisa terjun payung antum nanti. Antum ke masjid, hobinya ke mall, terjun payung itu. Yang satu hobinya di rumah, yang satu hobinya jalan-jalan, terjun payung itu. Maka oleh karena itu, cari yang sesuai dengan kita, cari kawan perjalanan hidup, dan cari kawan kehidupan yang seide dan sepemikiran dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.